Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Firly Al-Gibran selaku ketua kelas, mohon dipimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Firly. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut jalan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Firly sudah dipimpin doanya. Iya. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, kalau dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik. Kalau Bapak, kabar Bapak mungkin mau flu ya. Suara Bapak mulai agak serak-serak gimana begitu. Tapi insya Allah karena Bapak ingin menjaga kesehatan, sudah Bapak atasi dengan minum obat dan sebagainya untuk persiapan agar tidak sakit di musim hujan sekarang ini. Ya, oke. Nah, sebelum Bapak mulai, mungkin Bapak minta laporan dulu dari Firly. Siapa yang tidak masuk, Firly? Salsa, Pak. Salsa Aprilia ya. Oke, apa keterangannya, Fir? Pak. Alpa. Siapa lagi, Firly? Ya, Ramadhani, Pak. Nia tidak ada ya. Izin. Oke, siapa lagi? Kita, Pak. Siapa? Junita. Izin juga ya? Ya. Oke, izin. Siapa lagi? Cukup. Si dia ini Hadis sudah masuk belum? Hadis juga tidak ada ya? Ada, Pak. Oh ya, Hadis juga ya, Alpa ya. Pak. Oke, terima kasih Firly sudah diberikan laporannya. Nah, seperti janji Bapak kemarin ya, di minggu kemarin kita sudah menyelesaikan salah satu materi fluida statis yaitu tentang hukum Pascal. Nah, selesai hukum Pascal di akhir kemarin kan Bapak memberitahukan nih untuk pembelajaran kita minggu ini yaitu tentang hukum apa? Archimedes. Nah, selesai hukum Pascal adalah hukum Archimedes. Nah, berikut ini yang akan Bapak tampilkan tentang hukum Archimedes. Apakah bisa dilihat di depan, Nak? Bisa. Oke. Sebelum itu, Bapak mau persepsi dulu ya, menanyakan tentang bagaimana pengetahuan kalian kemarin tentang hukum Pascal. Apakah ada yang masih ingat atau tidak? Seperti itu. Jadi caranya begini, Nak. Ketika Bapak tanyakan, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, bilang saya, Pak. Lalu menjawab di depan, memakai mikrofon yang sudah Bapak sediakan ya. Bisa? Bisa. Oke, sip. Iya, Bapak catat dari sini nanti untuk hasil jawaban kalian ya. Untuk pertanyaan pertama Bapak adalah siapa yang ingat prinsip utama dari hukum Pascal? Nah? Saya, Pak. Oke, silakan maju Reza. Bapak catat di sini ya. Reza. Sebentar Reza. Oke, silakan Reza. Bapak catat ya. Seingat saya, Iya. prinsip utama hukum Pascal mengenai suatu persamaan pada tekanan, Pak. Persamaan pada Suatu tekanan, pada ya. suatu bidang, misalnya seperti piston. Piston, iya. Tekanan pada piston. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Reza. Terima kasih. Iya. Oke, mantap sekali jawaban dari Reza ya. Nah, kalau begitu ada yang masih ingat tidak? Apa saja yang berpengaruh di dalam hukum Pascal? Ya, Pak. Iya, silakan Ibnu. Mohon dipakai mikrofonnya ya. Iya, sip. Silakan. Menurut Ibnu apa? Yang berpengaruh dalam hukum Pascal adalah gaya dan luas bidang penampang, Pak. Yang Oke. saling berbanding terbalik. Gaya dan luas bidang penampang yang berbanding. Coba pakai mikrofonnya. Yang saling berbanding Terbalik. Oke, mantap jawaban Ibnu. Silakan. Duduk dulu Ibnu. Iya, sip. Jawaban yang mantap ya. Nah, yang terakhir adalah apakah ada yang masih ingat apa kaitannya Nak dengan fluida statis tentang hukum Pascal kemarin? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Dias. Maju ke depan Dias. Bapak catat dari sini ya. Untuk Dias. Ya, silakan. Terus Dias apa? Contoh penerapan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari ialah Ya. pada dongkrak hidrolik, Pak. Pada dongkrak. Hidrolik Oke, ada lagi tidak? yang menggunakan minyak Iya. di dalam sebagai fluida dalam ruangan tertutup atau fluida statis, Pak. Oke, mantap. Mantap sekali jawabannya. Iya. Iya, benar sekali. Nah, Bapak salut ya. Ternyata banyak dari kalian yang masih ingat tentang materi hukum Pascal kemarin. Nah,
untuk minggu ini seperti janji kemarin ya, kita masuk ke ranah berikutnya dalam fluida statis, yaitu tentang tentang hukum Archimedes. Nah, namun sebelum itu ya, Bapak ingin menunjukkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Apakah bisa dilihat di depan? Bisa ya? Oke. Kalaupun kurang terlihat akan Bapak bacakan biar lebih jelas terlihat di depan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Bapak mau kalian selaku peserta didik di sini mampu memahami fenomena penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan. Jadi hukum Archimedes itu nanti diterapkan di mana saja, seperti itu ya. Yang kedua, Bapak mau kalian mampu menentukan gaya apung dan besaran lain yang terkait dengan hukum Archimedes ya. Raul ya? Raul bisa dilihat Raul? Oke, yang berikutnya peserta didik di sini Bapak minta kalian mampu menerapkan konsep ya dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, dan berikutnya adalah mampu menggunakan konsep di sini melayang, terapung dan tenggelam dan kaitannya di dalam hukum Archimedes serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk kognitif yang Bapak minta agar kalian bisa pahami ya, untuk kognitif yang harus kalian kuasai. Nah, untuk kegiatan kalian yang harus kalian lakukan itu praktikum ya. Praktikumnya namun praktikum secara virtual yang ingin Bapak perkenalkan selain dari PET ya, yaitu praktikum rumah belajar menggunakan website rumah belajar di sini ya. Percobaan virtual tentang hukum Archimedes seperti itu. Dan nanti setelah kalian melakukannya, Bapak minta kalian menyampaikannya melalui presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kurang lebih sama seperti kita yang kemarin, namun ini dengan aplikasi yang berbeda seperti itu. Oke? Siap? Nah, setelah Bapak memberikan tujuan pembelajaran hari ini, kita masuk ke bagian utamanya di sini tentang orientasi masalah. Kira-kira kenapa Bapak harus memberikan masalah terlebih dahulu kepada kalian? Karena apa? Karena Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning, alias proses pembelajaran, model pembelajaran berbasis masalah. Jadi Bapak harus memberikan masalah terlebih dahulu kepada kalian. Bisa dilihat apa yang Bapak tampilkan di depan ini, Bisa. Oke. Nah, setelah Bapak selesai memberikan tujuan pembelajaran, ini Bapak masuk ke kegiatan inti yang pertama, yaitu orientasi terhadap masalahnya. Ada yang ingin menanggapi tentang gambar yang Bapak tampilkan di depan ini, Ya, silakan Zinki, pakai mikrofonnya Zinki. Menurut Zinki ini tentang apa gambar ini nih? Coba dipakai mikrofonnya ya, dihidupkan. Ya, silakan. Ya. Gambar tersebut menampilkan seorang anak yang berada di dalam kolam. Oke, berarti ada anak kecil di dalam kolam. Ya, terima kasih Zinki, tepuk tangan dong. Iya, ya. Nah, kalau diperhatikan bagaimana keadaan anak tersebut di dalam kolam? Ada yang ingin menjawab, mungkin berpendapat? Oke, silakan. Isan ya. Silakan San. Oh ya, maaf, Bapak belum catat ya. Yang pertama tadi siapa tadi yang jawab? Zinki ya, yang pertama ya. Kata Zinki itu anak di dalam kolam. Sebentar ya. Anak dalam kolam renang. Oke, berikutnya Isan, silakan San. Iya. Keadaan anak tersebut tidak tenggelam, Pak, dan anak tersebut terlihat bahagia. Oke, ya, terima kasih. Keadaan anak tersebut tidak tenggelam ya, tidak tenggelam, alias apa? Dan bahagia, kata Isan. Tidak perlu Bapak tulis di sini ya. Oke, terima kasih Isan sudah dijawab tentang tanggapannya. Nah, berikutnya Bapak masuk ke bagian pertanyaan pemantik di sini, Kira-kira mengapa ya? Pada saat kita mandi di kolam ini, seperti anak ini tadi, ya, badan kita itu tidak tenggelam, bahkan terasa lebih ringan, seperti itu. Ada yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Oke, silakan Aulia ya. Nah, menurut Aulia karena apa? Silakan. Bapak catat di sini sebentar ya, Aulia ya. Menurut Aulia, oke, silakan Aulia. Menurut saya, badan akan lebih ringan jika berada di kolam air. Ya, karena apa kira-kira Aulia? Badan akan lebih ringan Iya. jika berada di kolam air. Badan lebih ringan jika berada di kolam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Aulia. Badan terasa lebih ringan. Masanya ya yang lebih ringan ya, maksud Aulia ya. Oke, terima kasih Aulia. Bapak catat dulu di sini.
Ya, yang berikutnya ada lagi tidak yang ingin berpendapat dan menjawab? Ayo Pak. Oke, silakan Firly, gunakan mikrofonnya Firly. Menurut Firly ya, menurut Firly apa? Ya, silakan Firly. Karena air yang membuat kita mengapung Pak, Air. badan kita rasa lebih ringan, Air yang membuat kita mengapung sehingga badan terasa lebih ringan. Oke, terima kasih Firly sudah berusaha untuk menjawab ya di sini ya. Iya, sip, mantap. Nah, berikutnya ke bagian ini nah, orientasi masalah di sini ya. Bisa dibaca tidak tulisan dari Bapak di sini? Bisa ya. Bapak punya pertanyaan utama tentang masalah yang akan kita kaji di sini. Mengapa mengapung ya? Bapak sudah sediakan kedua gambar. Yang pertama ini di air laut mati namanya ya. Yang kedua ini di sungai yang biasa. Ya, terlihat di sini perbedaannya ya. Yang pertama itu tidak memerlukan yang namanya apa? Pelampung. Namun yang kedua di sini yang pada sungai dia memerlukan pelampung. Nah, kira-kira mengapa ya? Mengapung di laut mati tadi ya, tidak memerlukan pelampung seperti kita mengapung di sungai. Ada yang ingin berpendapat tidak di sini? Saya Pak. Iya, silakan San. Maju lagi. Oke, aktif sekali Ihsan ini ya. Oke, silakan San. Menurut Ihsan kenapa? Karena ya, Bapak cek dulu mic-nya. Aman? Oke, silakan San. Menurut saya, karena air laut lebih kuat untuk membuat kita terapung dibandingkan di air sungai, Pak. Lebih kuat membuat terapung ya. Oke, terima kasih San. Karena air laut lebih kuat membuat terapung daripada air sungai. Oke, mungkin ada lagi yang ingin berpendapat yang lain? Iya, silakan Dias. Wah, bersebelahan ya. Mantap. Menurut Dias karena apa ya? menurut saya air laut lebih Ya. Kenapa? menurut saya Lebih mudah mengapung tadi karena apa? Karena mempunyai apa? menurut saya air laut mempunyai gaya yang lebih besar daripada air sungai Pak, Gaya yang lebih besar untuk menopang tubuh. dari air laut ya, daripada air sungai. Oke, terima kasih. Silakan duduk dan diberikan tepuk tangan. Iya, Bapak tampilkan dulu ya sebentar ya di sini ya, biar terlihat jawaban dari temannya tadi. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat, Nak? Belum ya? Oke, sekarang apakah sudah terlihat? Sudah ya? Nah, di sini. Mengapa tadi tanggapan dari temannya ini yang pertama, ini gambar anak yang sedang berenang di kolam renang. Nah, yang terjadi pada anak, apakah dia tenggelam atau tidak? Tentu saja tidak. Nah, kenapa kira-kira tidak tenggelam? Di sini, mengapa saat mandi di kolam badan pun terasa lebih ringan? Teman kalian tadi sudah menjawab dari Aulia karena katanya badan terasa lebih ringan masanya di dalam air tadi ya. Yang kedua kata Firly, air tadi yang membuat kita mengapung sehingga badan terasa lebih ringan karena badan kita seolah terangkat ya. Menurut Firly seperti itu ya Firly ya. Oke, nah jadi berikutnya orientasi masalah tadi, mengapa mengapung di laut mati itu tidak memerlukan pelampung seperti mengapung di sungai. Nah ini memang benar terjadi nak. Bisa kalian cek ya bahwa di laut mati itu kita lebih mudah mengapung daripada di air sungai yang harus memerlukan pelampung. Ihsan tadi menjawab karena air laut katanya lebih kuat dalam membuat kita mengapung daripada air sungai. Nah, kalau si Dias, dia menjawab lebih ke spesifiknya, nah, ke gayanya. Karena air laut itu memberikan gaya yang lebih besar daripada yang diberikan oleh air sungai. Nah, ini masalah yang pertama. Apakah jawaban teman ini sudah benar atau belum? Akan kita cek ya melalui apa? Praktikum virtual atau praktikum online. Tentu saja pemecahan masalahnya ini nak, Bapak mau kalian melakukan kegiatannya secara berkelompok ya. Oke, yang pertama Bapak minta nanti cek kembali bahan ajar yang telah Bapak bagikan. Itu kan sudah Bapak bagikan, di linknya juga sudah ada Bapak bagikan. Yang kedua Bapak mau kalian melakukan praktikumnya secara berkelompok. Nah, ini sudah Bapak bagikan ya per kelompoknya. Bapak minta silakan bergabung dulu ke kelompoknya masing-masing. Nah, ya silakan. Oke, Bapak tunggu di sini ya. Untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing.
Oke, ya silakan duduk saja. Ya orang tambah lagi kursinya, tambah lagi kursinya. Bantu. Iya, iya sip. Oke, sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Sudah, sip. Kelompok 1 aman. Kelompok 1 yang mana? Ini ya? Oh iya, maaf Bapak salah. Kelompok 1 aman. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 5 aman. Ya, sip. Sudah ke kelompoknya masing-masing. Seperti kemarin Bapak berikan kalian kebebasan untuk mengatur temannya siapa yang kalian sudah bawa HP semua ya? Sudah. Nah, dari 4 HP ini tolong dibagikan. 4 atau 5 HP tadi tolong dibagikan. Yang pertama untuk apa? Scan LKPD. Nah, ini sudah Bapak bagikan QR code untuk scan LKPD-nya. Linknya juga sudah Bapak bagikan. Silakan anggota yang pertama scan LKPD-nya. Yang pertama itu. Sudah? Masing-masing kelompok sudah terbuka? Sudah, oke. Yang kedua, tolong buka kembali bahan ajar yang Bapak bagikan. Nah, linknya sudah ada di grup WA. Ya, atau boleh scan QR code ini yang di depan ini. Kalau sudah terbuka, bilang Bapak. Kelompok 1 LKPD sudah terbuka. Kelompok 2 LKPD sudah. Kelompok 3 LKPD sudah. Kelompok 4 LKPD-nya sudah. Kelompok 5 LKPD sudah. Sudah terbuka. Oke, live worksheet-nya sudah terbuka. LKPD online. Untuk bahan ajar, kelompok 1 sudah terbuka belum? Boleh klik linknya, nah. Link yang Bapak bagikan di grup. Ya, link bahan ajar ya. Kelompok 2 bahan ajar sudah terbuka? Sudah ya. Kelompok 3 bahan ajar. Kelompok 4 bahan ajar sudah terbuka. Kelompok 5 sudah. Oke, kalau sudah, orang ketiga nanti Bapak minta ya. Ini tampilan LKPD ya. Tampilan LKPD-nya seperti ini. Nah, orang keempat Bapak minta nanti untuk scan ini nah. Scan praktikum online-nya atau praktikum virtualnya melalui rumah belajar. Silakan scan di depan ini, silakan di-scan ya. Atau diklik di link yang Bapak bagikan di grup kelas ya. Kelompok 1 sudah dibuka? Sudah. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4, kelompok 5 sudah. Sip. 1 2 3. Oh, oke. Biar lebih semangat sedikit ya. Yang terakhir yang orang keempat membuka internet. Coba Bapak cek dulu untuk kelompok 1 2 3 4 siapa-siapa saja yang membuka LKPD maupun bahan ajar. LKPD, oke ini praktikum ya. Praktikum online-nya. Oke. Sip, ini LKPD-nya ya. Oke, Zinki buka apa? Bahan ajar ya? Coba Bapak lihat. Oke, ini tinggal digeser ya, bisa digeser. Hukum Archimedes. Sip, benar. Ah, ini LKPD-nya ya. Siapa yang buka LKPD? Raul. Oke, Raul buka LKPD. Yang ini buka praktikum, ini praktikum virtualnya ya. Oke, bisa terbuka ya. Kelompok 2 Bapak mau lihat nak. Untuk kelompok 2 yang buka LKPD siapa? Eriani ya. Oke, Eriani buka LKPD. Praktikum virtualnya siapa yang buka? Naila. Terus bahan ajarnya Astuti ya. Oke, sip. Mantap. Berikutnya kelompok 3 Bapak lihat. Iya, mantap sudah disajikan. LKPD online oke. Sudah dibuka, bahan ajar juga sudah dibuka ya di sini ya, hukum Archimedes. Yang terakhir praktikum virtualnya sudah dibuka. Sip. HP keempat berarti untuk cek internet ya. Iya, kelompok 4 Bapak lihat nak. Kelompok 4 bahan ajar oke, dibuka oleh Tifa, bahan ajarnya sudah oke. Praktikumnya rumah belajar sudah terbuka juga. LKPD online-nya juga sudah terbuka. Ibnu yang internet ya atau buku ya, boleh. Pakai buku juga boleh. Ya, benar. Yang terakhir kelompok 5 Bapak cek sebentar sebelum Bapak instruksikan ya. Bahan ajar sudah. Oke, yang ini praktikumnya sudah. Oke, LKPD online-nya juga sudah. Yang terakhir internet ya. Oke, ya temannya yang buka internet yang terakhir. Oke, terima kasih. Sip, berarti sudah terbuka semua ya. Bapak lanjutkan di sini. Bapak tolong perhatikan ke depan sebentar ya. Bapak berikan instruksi untuk LKPD. Untuk judul tentu saja kalian sudah paham, tidak perlu berlama-lama ya Bapak jelaskan ya. Judul silakan kelompok dan anggotanya diisi. Berikutnya Bapak mau kalian mengisi lembar kedua LKPD itu di bagian mana? Masalah ya, di bagian memberikan pendapat. Situ berikan pendapat kalian nak tentang jawaban dari masalah. Jawaban sementara ya.
atau pendapat kalian dari masalah yang Bapak sajikan di awal. Masalahnya sama seperti tadi, nak, tidak berbeda, ya kan? Ya. Nah, untuk yang ketiga nanti setelah kalian mengisi pendapat kalian, lakukan praktikum virtualnya di sini, nah. Bapak juga sudah memberikan cara-cara di sini ya, bagaimana cara memakai apa? Praktikum virtualnya. Yang keempat, nah seperti ini ya tampilannya ya. Oke, tampilan praktikum virtualnya seperti itu. Yang keempat, tolong diisi datanya, nah, di sini, nah. Tabel hasil pengamatan tolong diisi, lalu mengisi analisisnya di sini. Analisis diisi berikutnya menyimpulkannya ya, menyimpulkan hasilnya itu dikaitkan dengan jawaban kalian yang pertama tadi. Apakah jawaban kalian di awal itu sudah benar atau belum dari kesimpulan yang kalian dapatkan? Bisa? Bisa? Oke, Bapak rasa pasti bisa. 1, 2, 3. Oh, oke, silakan dikerjakan dulu, nah. Yang bisa dikerjakan. Untuk masing-masing kelompok silakan berdiskusi ya. Bapak cek dulu ya, ini bahan ajar ya. Kalau ada pertanyaan mengenai praktikumnya, tanyakan ke Bapak, nak. Kan Bapak jawab ya. Karena di LKPD ini kalian harus isi dulu yang pertama ya. Bapak sambil menjelaskan di sini ya. Di tabel hasil pengamatan 1 itu yang harus kalian isi ada apa di sini? Masanya berapa, ya kan? Masanya, masa jenis berapa? Masa jenis material ya. Gaya Archimedes, gaya berat benda dan keadaannya. Apakah melayang, terapung dan tenggelam. Nah, itu bisa kalian itu yang pertama ya untuk air ya. Yang kedua untuk minyak, yang ketiga untuk madu. Nah, ini diisi semua nanti. Sama diisinya, nak. Ini bendanya ada 3 ya yang harus kalian pakai ya. Ada styrofoam, benda melayang, dan batu bata gitu. Nah, bagaimana cara penggunaannya di sini, nak? Bapak berikan sedikit ya. Yang pertama tadi materialnya apa? Klik styrofoam ya di situ ya. Oke, sini Bapak rekam dulu sebentar, rekam layar. Nah, yang di sini nanti kalian pakai adalah styrofoam dulu. Yang sebelumnya dia kayu ya. Nah, ganti dulu menjadi styrofoam di situ ya. Lihat masanya berapa, nak? Masa styrofoamnya. Ya, nanti diisi di LKPD. Di sini tinggal ketik saja, paham? Gampang kan? Iya. Volumenya kalian lihat berapa di situ? 5 ya kan? 5 meter kubik. Atau kalian ubah jadi 4 juga boleh, nak. Kalau nak diubah jadi 4 bisa. Lebih kecil ya. Atau 5 juga boleh. Jenis ini adalah masa jenis air. Nanti minyak dan madunya. Selesaikan dulu 3 buah tadi. Terus volume tercelupnya berapa, masa jenisnya berapa, perubahan volumenya berapa, gaya Archimedesnya di sini berapa. Dilihat ya di pojok kanan. Bisa dilihat kan? Bisa. Oke, Hendra bisa dilihat, Hendra? Bisa. Oke, mantap Hendra. Nah, begitu caranya ya. Nanti ganti menjadi apa? Setelah styrofoam diganti menjadi benda melayang. Nah, ada tidak benda melayang di sini? Ada, yang paling bawah ya. Nah, seperti itu. Sama, nak. Dilakukan berulang-ulang dan dengan masa jenis yang berbeda. Masa jenis fluida yang berbeda nanti. Air, minyak, dan madu. Silakan dikerjakan ya. Bapak berikan waktu sampai jam berapa ya? Sampai jam 10.40 mungkin ya. 10.35 saja, nak. Karena mau presentasi nanti. Kita selesai dari jam 10 sampai 11.30 kan? Ya, Bapak mempertimbangkan waktunya, nak. Nanti jam 11 itu sudah harus selesai presentasinya, seperti itu. Jadi Bapak tunggu sampai jam 10.35 ya. Oke, silakan. Bapak sambil memantau dan membimbing dari sini, nak. Oke. Ya, Bapak mau lihat ya. Siapa tahu ada masalah untuk tiap-tiap kelompok. Bapak mau memantau dulu dari sini. Kelompok 1, progres LKPD-nya sudah sampai mana? Zinki? Oh, Zinki yang mengisi LKPD ya? Oke, iya. Pendapat sudah ya. Bapak mau lihat pendapat dulu. Pendapatnya bagaimana? Coba Bapak lihat. Oke, sudah mengisi pendapat ya. Sip, lanjutkan. Yang kedua, Bapak juga mau lihat pendapat yang kelompok 2, nak. Kelompok 2 sudah ngisi pendapat kan? Ya, Bapak lihat sebentar ya, Eri ya.
Untuk kelompok 2 sudah mengisi pendapat. Menurut kelompok Eriani karena apa? Laut lebih bisa menopang tubuh. Menabung. Mengapung ya, bukan menabung ya. Ini pakai autokorek kayaknya. Ya kan? Oke. Mengapung lebih baik daripada di air sungai. Oke, sip. Kalau kelompok 4, Bapak melihat pendapatnya dulu, nak. Kelompok 4, Bapak lihat pendapatnya. Coba Bapak lihat memberikan pendapat sudah? Sudah. Ya, coba geser. Oke, Aulia, kelompok Aulia yang isi ya. Oke, sudah. Kelompok 4 memberikan pendapatnya. Gimana kalau kelompok 3? Kelompok 3 sudah memberikan pendapat? Sudah. Coba Pak lihat memberikan pendapatnya ya. Oke. Iya. Air laut bisa menopang tubuh juga. Berarti hampir sama ya. Oke, sip. Terakhir kelompok 5 yang ingin Bapak lihat. Bagaimana jawaban pendapatnya kelompok 5? Kelompok 5 bagian pendapat. Karena air laut lebih asin. Oh, boleh lah. Ya, tapi ditambahkan sedikit lagi ya San ya. Misalnya lebih asin itu karena apa misalnya? Oke. Kalau lebih asin mungkin ya. Sip. Oke, kalau sudah memberikan pendapat silakan lakukan praktikum virtualnya nak. Ya. Lakukan praktikumnya, coba dilakukan dengan baik dan benar. Subhan yang melakukan untuk kelompok 1 ya? Oke, sip. Ya. Iya, Bapak cek juga nanti untuk ini. Ini bisa kalian variasikan ya, nak ya. Tapi harus tetap dalam apa? Melihat gaya Archimedes dan yang dihasilkan. Karena di sini kan diminta di apa? Di tabel hasil pengamatan itu nanti diminta adalah gaya Archimedes dan gaya berat. Rapli siapa? Raul, coba perhatikan dulu. Nanti salah isi, ya. Yang diperlukan itu adalah massa yang pertama. Yang kedua adalah massa jenis material. Massa jenis material itu di mana dapatnya, nak? Di sini, nak. Massa jenis material, ya. Ada di sini kan? Ya. Massa jenis materialnya. Lalu berikutnya adalah Bapak lihat tadi di mana tadi? Ya, berikutnya gaya Archimedesnya, gaya berat, dan terakhir keadaannya untuk diisi. Apakah melayang, terapung, dan tenggelam? Oke, silakan. Untuk minggu depan botolnya jangan lupa dipersiapkan ya. Yang sudah Bapak minta untuk botol kita akan coba materi berikutnya setelah hukum Archimedes ini. Oke? Sip. Lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Ya, Bapak beri waktu ya, 7 menit lagi ya untuk mengisi tabel-tabelnya. Kalau tadi tabel hasil pengamatan. Oke, Bapak coba cek tabel 1 apakah sudah terisi. Kelompok mana yang sudah mengisi tabel 1? Oke, kelompok 4 ya. Bapak coba lihat, nak. Siapa? Aulia ya? Coba Bapak lihat untuk tabel 1-nya. Sini Bapak pinjam ya sebentar untuk kelompok tabel 1. Oke, sudah terisi ya Aulia ya. Styrofoamnya berapa? 280. Benda melayang dan batu bata. Mana yang paling besar berarti masanya? Aulia? Batu bata. Ya, masanya lebih besar ya. Berarti massa jenisnya juga pasti lebih besar. Oke, sip. Nah, ini jangan lupa diisi. Berapa massa jenis air ya? Jangan lupa diisi. Tadi siapa yang melakukan praktikumnya? Hartina ya? Coba Bapak lihat Hartina, bagaimana kamu melakukannya Hartina? Cek, ini sudah ngisi yang mana berarti? Tadi, untuk ngisinya adalah, benda melayang tadi ya? Oke, sudah selesai. Berarti kalau tabel 1 sudah selesai, tinggal yang kedua zat cairnya diganti dengan apa? Minyak, ya, minyak ya. Nah, coba dilakukan ya, coba dilakukan. Berarti yang pertama tadi apa? Styrofoam dulu kan? Coba cari styrofoam. Ini, pengaturan objeknya. Nah, coba cari styrofoamnya ya. Bapak lihat. Nah, sudah diganti styrofoam kan? Coba diperlihatkan di sini. Ya, sudah diganti styrofoam. Nah, kalau kamu pilih yang lain coba. Yang kedua, setelah styrofoam apa? Yang kedua adalah benda melayang ini. Nah, ya. Oke. Nah, benda melayang. Bagaimana kenaikan airnya seperti itu dan bagaimana keadaan bendanya. Oke? Iya. Bukan tenggelam, nah. Ini belum nyampe dasar ya. Dia melayang seperti itu. Ya, di tengah-tengah antara terapung dan tenggelam, melayang, namanya juga benda melayang ya. Dilihat massa jenisnya ya.
Masa jenisnya dilihat di situ. Oke, sip. Kelompok ini tabel 1 sudah diisi. Oke, ya. Ini juga ya. Oh, kalian coba ke besi ya? Oh ya, ini batu bata. Oh, ini temannya juga nyoba ke besi. Oke. Yang ini batu bata ya. Ya, dia akan tenggelam ke dasar. Tapi kalau benda melayang, coba Bapak lihat yang benda melayang. Kalau benda melayang, ini ya. Iya, coba ganti ke benda melayang. Oke, Bapak lihat. Nah, ini ya, benda melayangnya di sini. Iya, angkat dulu, baru taruh. Apakah dia akan tenggelam? Tapi menyampai dasar, enggak? Nah, tidak kan? Karena tenggelam itu harus nyampe dasar. Berarti dia melayang seperti itu. Oke. Kelompok 5, tabel 1, tabel hasil pengetahuan 1 sudah diisi ya? Oke. Sudah. Oh, kalian sedang ke progres minyak ya? Oke, Bapak lihat. Wah, mantap kelompok 5. Ke batu bata yang minyak mengisi ya. Oke, sip, mantap. Silakan lanjutkan untuk kelompok 5. Mantap ya. Sip. Masih ada waktu, Nak. Silakan dibuat analisisnya ya nanti ya. Analisis juga masih ada waktu. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oh, si Junita tadi izin mengisi acara mungkin ya? Nyanyi dia ya? Oh iya, dia nyanyi ya. Karena ada tamu di sekolah kita hari ini ya? Iya. Oh iya, sip. Tidak apa-apa. Ada tamu siapa? OSIS ya? Ya, Pak. OSIS dari mana? Oh iya, SMA 2 Puding Besar ya? Oke, tengah berkunjung ke sini. Iya. Oke. Saipul dibantu temannya Saipul. Jangan hanya diam saja ya. Bapak tetap menilai di sini Saipul untuk kinerja kamu sebagai peserta didik. Iya. Oke. Lihat seperti temannya ini, si Subhan ini rajin ya. Iya, Pega juga antusias membantu temannya. Saipul malah sibuk sendiri, mungkin chat ceweknya mungkin si Saipul ini. Oh, tidak ya? Oke, sip. Lanjutkan. Bapak bercanda aja. Gurau aja. Tabel 2, 3 apakah sudah terisi, Nak? Bapak harap sudah terisi ya. Karena sekarang jam 10.33. Karena kalian hanya memindahkan ini ya, hasil praktikum itu ke tabel hasil pengamatan ya. Dan tolong diamati apakah bendanya terapung, melayang atau tenggelam. Nah, dan Bapak harus ingatkan lagi, Nak, tenggelam itu bukan berarti dia berada di dalam air sudah tenggelam ya. Tapi tenggelam itu ketika dia sudah mencapai dasar suatu wadah. Nah, itu baru namanya tenggelam. Kalau kita di tengah-tengah antara permukaan dan dasar itu namanya apa? Melayang. Kalau kita di atas permukaan air itu namanya mengapung. Contoh mengapung apa? Contoh yang mengapung. Pelampung 1. Lagi? Styrofoam juga. Benda yang melayang apa? Ada tidak? Benda melayang kapal ya. Pas kapal laut itu tenggelam apa terapung apa melayang? Terapung ya. Kalau kapal selam pernah lihat? Pernah. Kapal selam itu bisa diatur, nah. Iya, ya kan? Bisa dia tenggelam di dasar, bisa dia melayang di air atau terapung. Itu hebat itu. Itu penerapan dari hukum Archimedes. Nanti akan kalian lihat ya. Untuk sekarang Bapak mau kalian pahami dulu konsep dari apa? Melayang, terapung dan tenggelam. Dan bagaimana kaitannya di situ, Nak? Ya. Bapak mau coba lihat lagi bagaimana progresnya untuk kelompok 3 mungkin ya. Bapak lihat kelompok 3 ya. Progresnya sudah sampai mana ya? Oh, sudah kesimpulan ya? Waduh, mantap ini. Bapak izin melihat sebentar ya. Oke, sip. Nah. Oke, berarti tabel 1 2 3 sudah diisi. Oke. Namun ini, Nak, belum diisi, Nak. Ya, yang atasnya ini tolong diisi. Masa jenis airnya, masa jenis minyak, dan masa jenis madu. Tolong diisi. Oke, analisis sudah diisi ya. Oke, kalau dilihat berarti mana yang lebih besar ini? Yang lebih besar material. Oke, ini siapa ini?
Pak. Tetangga. Tetangga. Oke lah. Ya, oke. Berarti tinggal misi kesimpulan ya. Oke, untuk kelompok 5, Bapak lihat Ihsan. Progresnya Ihsan. Tadi sudah sampai mana Ihsan? Ini Pak, analisis. Oh, sedang mengisi analisis. Oke, tidak apa-apa. Apa yang pertama terapung. Terapung menurut kalian ketika apa? Massa jenis material lebih kecil daripada massa jenis fluida. Oke, kalau melayang massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Kalau tenggelam massa jenis material lebih besar dari massa jenis fluida. Artinya apa yang membedakan di situ adalah massa jenisnya, ya kan? Massa jenis benda dan massa jenis fluida. Itu yang menentukannya. Oke, sip. Ya, wah sudah 10.36 ya. Bapak tunggu 4 menit lagi ya untuk menyelesaikan ya. Oke, karena kita mau presentasi nak. 4 menit lagi Bapak tunggu. Silakan didiskusikan jawabannya. Oke, nanti kalau sudah mengirimkannya masih ingat cara mengirimkan? Masih ya? Oke, nanti tinggal dikirimkan saja sama seperti cara yang kemarin. Karena LKPD online ini kalau menurut Bapak ya nak ya lebih mudah untuk dikerjakan. Karena apa? Karena langsung terkumpul ke Bapak jawaban-jawaban kalian dan lebih mudah ditampilkan di mana? Di proyektor, ya kan? Ya. Sehingga teman-teman lain bisa lihat. Kalau LKPD-nya Bapak cetak di kertas, yang maju di depan hanya bisa melihat, ya kan? Ya. Ya, tapi kalian teman-teman yang lain tidak bisa melihat. Karena itulah Bapak milih mengapa menggunakan LKPD online yang bernama Live Worksheet namanya nak, ya. Karena nanti bisa Bapak langsung tampilkan jawaban dari kelompok kalian untuk dilihat ke teman-temannya. Seperti itu ya? Iya, sip. Dan tolong jangan di ini nak, jangan keliru mengisi datanya ya. Tolong jangan keliru mengisi datanya, karena di situ ada juga beberapa yang sudah Bapak lihat dan perhatikan ya untuk penilaiannya di situ. Ada pertanyaan nak? Tidak ya? Oke, Bapak rasa tidak ada kesulitan ya, karena penggunaan aplikasinya yang mudah seperti itu. Sama seperti pad kemarin. Pad kemarin juga mudah ya? Mudah. Iya, sip. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, waktu tinggal 2 menit lagi sebelum melakukan presentasi nah. Pak tunggu ya. Kalau ada suara-suara musik tidak apa-apa ya, meskipun sedikit ya. Masih bisa kita lakukan untuk pembelajaran kita karena sedang ada acara penyambutan siswa SMA 2 Puding Besar yang OSIS-nya. Ya, sip. Oh iya, Hendra, tugas kamu yang kemarin nanti dikumpul ya. Itu tolong dibuat karena yang kelas ini kamu sama si siapa ya? Aulia kemarin ya. Aulia kemarin karena kegiatan OSIS, tugasnya belum dikumpul ya. Tolong nanti dikumpulkan ya. Tolong dibuat. Ya, jangan senyum-senyum saja tapi dibuat dan dikumpulkan. Ya, karena di sini Bapak lihat penilaiannya kamu belum nilainya belum terpenuhi di sini. Oke? Ya, Hendra juga ya, tolong diingat. Pulang dari sini langsung dikerjakan tugasnya kemarin. Hendra karena apa kemarin tidak masuk? Sakit ya? Oke, tidak apa-apa. Nanti tolong tetap dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan ke Bapak. Oke, one last minute. Finish. Nah, finish. Ya, sudah kelompok 4 sudah. Sudah dikirim ya? Oke, apakah sudah dikirim kelompok 1? Masih ingat email Bapak nak? Lupa ya? Oke, coba perhatikan di depan ya, Bapak. Bagikan finish ya, klik finish lalu klik apa? Email answer to my teacher. Nama di atas adalah nama kelompok kalian. Misalnya kelompok berapa? Kelompok 1 misalnya grup levelnya adalah 11 IPA 1. Lalu berikutnya school subjeknya diisi dengan apa? Hukum, Archimedes. Dan nanti isi email Bapak di sini. Nah, kalau tidak kelihatan, Bapak zoom lagi biar lebih terlihat. Oke. Nah, apakah sudah terlihat di sini? Oke, sip. Silakan diisi dan dikirim, disenkan, ya. Oke. Zinki mungkin agak geser sedikit ke sini, Zinki. Karena Bapak kurang terlihat untuk melihat Siti Ardila dari tadi tiduran sepertinya, ya. Kenapa? Capek ya Siti Ardila ya?
Ada kegiatan OSIS kemarin ya? Iya. Kelelahan ya? Ya, ada apa-apa. Sudah dikirim, Nak? Sudah ya? Oh, sudah mengetik. Oke, kelompok 1, silakan. Untuk kelompok 1, tolong dikirimkan. Ya, tinggalkan send atau dikirim. Live worksheet ini banyak lagi nak fungsinya nak. Nanti Bapak kembangkan lagi ya, agar lebih menyenangkan lagi untuk kalian. Karena bisa kita mendengarkan suara seperti itu, mendengarkan perintah lewat suara dan sebagainya. Oke, banyak caro ya. Kalau kata orang Palembang ya banyak caronya. Iya. Iya, wong kita galau. Bapak cukup lama dulu di Palembang nak. Memang seru sih di Palembang, lebih mantap. Oke, sudah selesai ya? Oke, sip. Oke, kalau sudah selesai, Bapak akan cek hasil jawaban kalian di sini. Iya, Bapak lihat dulu notifikasi dari Bapak. Oke, Bapak lihat notifikasinya ya. Siapa yang sudah mengirimkan? Kelompok 1 sudah, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 5, dan kelompok 3. Oke, sip, sudah mengirimkan semua. Berarti bisa kita mulai presentasinya. Silahkan kelompok mana dulu yang ingin memulai, nak? Kami, Pak. Oke, kelompok 5. Mantap. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Iya, semangat sekali. Ihsan ini ya, Bapak buka jawaban dari kelompok 5 ya. Kelompok 5 sebentar. Oke, silakan Ihsan di depan ya. Ya, di depan. Jangan di depan pintu ya, tapi di depan layar ini biar terlihat dari sini. Silakan Ihsan. Dimulai ya. Biasanya gitu Ihsan ini. Ya, silakan Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hukum Archimedes. Oke. Nama kelompok kami yang pertama Muhammad Iksan Al-Juza, kedua Amelia, yang ketiga Vera Kasia, dan yang keempat Febiani. Oke, sip, silakan. Hendranya lupa ya kamu sebutkan ya? Iya. Iya, dan Iya. Bukan Vera, bukan Vera tapi Hendra. Nah, lupa dia. Oke, silakan. berikan pendapatmu sebagai jawaban. Nah, mengenai baca di HP aja ya. Ya, baca Berikan di HP. pendapatmu sebagai jawaban mengenai permasalahan yang telah ditemukan di atas. Jawaban dari kelompok kami yaitu karena air laut lebih asin karena mengandung garam. Oke, jadi menurut kelompok Ihsan, mengapa orang di laut mati itu bisa mengapung daripada di sungai? Menurut kelompok 5, karena air laut lebih asin mengandung garam. Bapak tidak tahu apa korelasinya, tapi Bapak hargai jawaban dari kelompok 5. Tidak apa-apa. Ini karena pendapat awal dari masalah. Silakan Ihsan, dilanjutkan. Oke, ke tabel hasil pengamatan ya. Iya, sip, Bapak geser ke tabel hasil pengamatan yang pertama. Oke, silakan. Tabel hasil pengamatan yang pertama, massa jenis fluida air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Iya, sip. Material yang pertama styrofoam. Styrofoam. Styrofoam Wow. bermassa 280 kg dengan volume 4 meter per kubik. Massa jenis material kilogram atau meter per kubik yaitu 70. Gaya Archimedesnya 2744 Newton. Dan gaya berat benda 2744 Newton. Keadaan material terapung atau melayang atau tenggelam yaitu terapung. Oke, itu bisa kalian lihat di praktikum virtualnya ya. Ya, sip. Silakan Ihsan lanjutkan. Yang kedua, benda melayang dengan bermassa 4000 kg, 4 meter per kubik, massa jenis material 1000 kg per meter kubik. Gaya Archimedes 39200 Newton. 39.200. 39.200 Newton. Oke. Keadaan material yaitu melayang. Oke, melayang. Sip. Yang ketiga, batu bata dengan massa 6.800 kg. Ya. Dengan volume 4 meter per kubik. Ya, baca ke depan ya, biar terlihat. Nah, lihat di HP saja. Dengan massa jenis material 1.700 kg per meter kubik. Oke, berarti sama ya. Silakan. Gaya Archimedesnya 39.200 Newton. Sedangkan gaya berat bendanya Sedangkan gaya berat benda
66.640 Newton. Oke. Keadaan materialnya yaitu tenggelam. Oke, berarti ini kelompok 5 dapatkan untuk tabel 1 itu. Ternyata untuk ketiga benda ini punya 3 keadaan yang berbeda ya. Yang styrofoam ternyata terapung, yang benda melayang itu melayang, yang batu bata tenggelam. Apa yang membedakannya di sini adalah apa menurut Ihsan? Masa jenis. Iya, masa jenis apa? Masa jenis dari Masa material. Ya, sip. Oke. Bisa kita lanjutkan? Ya, oke, kita lanjutkan ke tabel kedua. Bagaimana untuk jawaban yang minyak? Silakan, San. Ya. Tabel hasil pengamatan yang kedua yaitu masa fluida minyak. Ya, ngadep ke depan saja, San. Ya, karena temannya bisa lihat dari sini. Sama kok jawabannya dari HP juga. Yaitu 900 kg per meter kubik. Ya, itu masa jenisnya ya. Masa jenis minyak. Oke, silakan. Material yang pertama styrofoam memiliki 280 kg dan volume 4 meter per kubik. Masa jenis material 70 kg per meter kubik. Gaya Archimedes 2744 Newton dan gaya berat benda 2744 Newton. Iya. Keadaan material tersebut terapung. Terapung ya. Tatap mata teman-temannya sini. Sambil belajar ya presentasi. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu benda melayang dengan bermassa 3600 kg dengan volume 4 meter per kubik. Masa jenis material 900 kg per meter kubik. Gaya Archimedes 35.280 Newton dan gaya berat benda 35.280 Newton. Keadaan material tersebut melayang. Oke, melayang. Silakan lanjut berikutnya, San. Yang Terakhir. ketiga batu bata Iya. dengan bermassa 6.800 kg dengan volume 4 meter per kubik. Masa jenis materialnya 1.700 kg per meter kubik. Iya. Gaya Archimedesnya 35.280 Newton. Sedangkan gaya beratnya? Sedangkan gaya berat benda 66.640 Newton. Oke. Keadaan materialnya tenggelam. Tenggelam. Bagaimana untuk yang tabel 2? Apakah hampir mirip? Iya, ya. Kenapa? Karena ternyata di sini juga ada 3 keadaan ya. Ada yang terapung, ada yang melayang, dan ada yang tenggelam. Oke. Bacakan yang terakhir untuk masa jenis madu, San. Oke. Dan yang terakhir masa jenis madu yaitu 1.400 kg per meter kubik. Oke, sip. Yang pertama styrofoam memiliki massa 280 kg Ya. dengan volume 4 meter per kubik dan masa jenis materialnya 70 kg per meter kubik. Oke. Gaya Archimedesnya 2.744 Newton. Gaya berat bendanya 2.744 Newton. Ya. Keadaan materialnya terapung. Oke, lanjut. Yang kedua benda melayang dengan bermassa 5.600 kg dan volumenya 4 meter per kubik. Masa jenis materialnya 1.400 kg per meter kubik dan gaya Archimedesnya 35.280 Newton dan berat bendanya 54.800 Newton. Ya. Keadaan materialnya melayang. Ya, melayang. Yang terakhir batu bata. Batu bata dengan bermassa 6.800 kg dengan volume 4 meter per kubik. Masa jenis materialnya 1.700 kg per meter kubik. Gaya Archimedesnya 35.280 Newton. Gaya berat bendanya 66.640 Newton. Oke. Keadaan materialnya tenggelam. Tenggelam. Ya, sip. Oke, yang berikutnya tolong bacakan bagian analisisnya, San. Iya. Analisis dari kelompok kami yaitu benda terapung. Masa jenis materialnya lebih kecil daripada masa jenis fluida. Ya. Dan benda melayang masa jenis material sama dengan masa jenis fluida. Yang tenggelam masa jenis material lebih besar daripada masa jenis fluida. Oke, sip. Berikutnya yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya angkat dengan atau gaya apung tadi terhadap gaya berat material? Yang Atau kedua gaya Archimedes ya? terapung. Gaya Archimedes lebih besar gaya berat material. Yang melayang gaya Archimedes sama dengan gaya berat material. Ya, yang tenggelam gaya Archimedes lebih kecil daripada gaya Archimedes lebih kecil gaya berat material. Oke, sip. Berarti terapung itu jika gaya Archimedes lebih besar
Berikutnya melayang jika gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat material. Yang terakhir, kalau tenggelam, ternyata itu ketika gaya Archimedesnya lebih kecil daripada gaya berat material. Berikutnya, tuliskan hubungannya. Menurut kamu, hubungan massa jenis, percepatan gravitasi, dan volume pada hukum Archimedes. Silakan, San. Nah, Hubungan massa jenis fluida dan volume ya. tercelup adalah berbanding terbalik, artinya semakin besar massa jenis fluida, maka akan semakin kecil volume benda tercelup. Oke, berarti makin besar massa jenis fluida, makin kecil volume benda tercelup. Artinya bagaimana ya? Artinya makin besar massa jenis fluida, maka benda tersebut akan makin apa? Mengapung. Karena makin sedikit yang apa? Yang tercelup di dalam apa? Fluida. Seperti itu ya maksudnya, San. Ya, terakhir silakan kesimpulannya, San. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu, jadi menurut kami kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa massa jenis adalah salah satu faktor penentu yang membuat sebuah benda terapung, melayang dan tenggelam. Sesuai dengan analisis yang kami dapatkan, maka semakin besar massa jenis suatu fluida, maka volume benda tercelup akan makin kecil. Artinya, benda akan lebih mudah terapung jika berada pada air dengan massa jenis yang lebih besar. Maka didapatkan massa jenis air laut mati lebih besar daripada massa jenis air sungai, sehingga lebih mudah mengapung di air laut mati daripada di sungai. Hal ini terkait dengan gaya apung yang dihasilkan atau gaya Archimedes yang akan lebih besar gayanya jika massa jenis lebih besar. Oke, sip, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Jadi begitu ya. Artinya menurut kelompok 5, massa jenis air laut mati tadi ternyata itu yang menjadi kunci mengapa kita bisa mengapung dengan mudahnya tanpa pelampung, sehingga badan kita akan terangkat oleh apa? Gaya Archimedesnya. Sehingga makin besar gaya Archimedesnya, volume benda tercelup tadi alias kita tadi yang tercelup di dalam fluida itu akan semakin sedikit, sehingga kita lebih mudah apa namanya mengapung dibandingkan kalau di sungai. Pernah mandi di sungai? Pernah. Kalau tidak pakai pelampung, kira-kira bisa tidak melayang? Atau mengapung di air? Sulit atau susah. Oke, terima kasih Ihsan. Silakan kembali ke kelompoknya dan berikan tepuk tangan. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin yang ingin menunjukkan hasilnya? Bapak berikan kesempatan untuk satu kelompok lagi, Nak. Oke, silakan kelompok Reza ya. Dari kelompok berapa, Reza? Kelompok 3. Oke, sip. Silakan Reza maju dan pakai mikrofonnya. Bapak buka dulu ya untuk kelompok 3. Sebentar Reza. Maju Reza di depan ya. Untuk kelompok 3 mana ya? Kelompok 3 ini ya. Oke, sip. Nah, silakan kelompok Reza, Dias, Ardila dan Astuti. Oke. Ya, silakan langsung saja buka dulu dan langsung dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan hasil praktikum kami tentang hukum Archimedes. Iya, silakan. Pendapat kelompok kami tentang hukum permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Menurut kelompok kami, karena air laut lebih bisa menampak tubuh, sehingga mengapung di air laut lebih baik daripada mengapung di air sungai. Oke, silakan agak ke depan ya. Baca dari HP saja. Terlihat ya. Nah, ini jawaban dari kelompok 3. Jadi mungkin lebih mengarah ke hukum Archimedes daripada yang kelompok 5 tadi ya. Tapi kelompok 5 sudah membenarkan bagaimana tentang hukum Archimedes di kesimpulannya. Silakan Reza. Berikutnya tentang tabel hasil pengamatan ya. Oke, Bapak geser. Iya, silakan. Tabel hasil pengamatan 1 yaitu massa jenis fluida air 1000 kg. Material yang pertama yaitu styrofoam, massa jenisnya 280 kg, volumenya 4 meter kubik, massa jenis materialnya 70 kg, dan gaya Archimedesnya 2744 Newton. Gaya berat benda 274 Newton. Keadaan materialnya adalah terapung. Oke, sip. Iya, terima kasih Reza. Kalau dia sudah sama, kamu bilang sama saja seperti itu, ya kan? Nah, gaya Archimedes dan gaya berat bendanya sama dan keadaannya melayang seperti itu. Bisa seperti itu juga ya, kalau dia sama. Untuk mempersingkat waktunya, Reza.
Terima kasih ya. Dan yang Silakan. kedua, benda melayang. Massa jenisnya 4.000 kg. Dan volume airnya 4 meter per kubik. Massa jenis materialnya 1.000 kg. Gaya Archimedesnya 39.200 dan gaya berat benda 30 sama Ya. dengan hukum Archimedesnya gaya beratnya, dan keadaan materialnya melayang. Ya, yaitu tadi berapa samanya? 39.000. 39.200. Iya, dan keadaannya melayang. Oke, lanjut ke batu bata yang terakhir. Yang ketiga, batu bata. Massa jenisnya 6.800 kg, volume airnya 4 meter per kubik. Massa jenis materialnya adalah 1.700 dan gaya Archimedesnya 39.200 ton. Oke. Dan gaya berat benda 66.640 Newton dan keadaannya adalah tenggelam. Tenggelam, sip. Oke, lanjut. Tadi fluida air ya. Sekarang fluida minyak. Sekarang massa jenis fluida minyak. Berapa massa jenisnya? Massa jenisnya 900 kg. Ya. Dan yang pertama, styrofoam. Massa jenisnya 280 kg. Volumenya adalah 4 meter per kubik. Massa jenis materialnya 70 kg. Ya. Dan gaya Archimedesnya 2744 Newton. Sama dengan hukum Archimedesnya Ya. gaya berat benda. Dan Ya. keadaan materialnya adalah terapung. Iya, mantap sekali. Lanjut. Dan yang Terakhir. kedua adalah benda melayang. Massa jenisnya adalah 3.600 kg, volumenya 4 meter per kubik. Massa jenis materialnya 900 kilogram meter per kubik. Gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat benda. Dan keadaan materialnya adalah melayang. Iya. Oke. Dan yang ketiga, batu bata. Massa jenisnya 6.800 kg, volume airnya 4 meter per kubik. Massa jenis materialnya adalah 1.700 kg. Gaya Archimedesnya adalah 35.280 Newton dan gaya berat benda adalah 66.640 Newton. Oke. Keadaannya adalah tenggelam. Tenggelam. Sip, yang terakhir ya tentang pada fluida madu. Ya, silakan. Yang ketiga adalah massa jenis fluida madu yang bermassa 1.400 kg. Ya. Dan untuk styrofoam massanya adalah 260 kg, volumenya 4 meter per kubik, dan massa jenis materialnya 70 kg. Gaya Ya. Archimedesnya 2744 dan gaya berat benda 2744. Keadaan bendanya terapung. Oke. Dan Lanjut. yang kedua, benda melayang, massanya 5.600, volumenya 4 meter per kubik. Massa jenis materialnya 1.400. Gaya Archimedes sama dengan gaya berat benda. Ya. Jadi keadaan materialnya adalah melayang. Ya, Dan lanjut. yang ketiga, batu bata. Massanya 6.800 kg, volumenya 4 meter per kubik. Massa jenisnya 1.700 kg dan gaya Archimedesnya 54.880 Newton dan gaya berat benda 66.640 Newton dan Oke. keadaannya adalah tenggelam. Tenggelam. Seperti itu ya. Yang terakhir analisis, silakan dibacakan. Hubungan antara Ya. jenis massa material dengan material fluida pada keadaan terapung. Ya. Massa jenis materialnya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Dan keadaan melayang, massa Ya. jenis materialnya sama dengan massa jenis fluida. Yang terakhir. Dan tenggelam, massa jenis materialnya lebih besar dari massa jenis fluida. Oke. Halo? Dan yang kedua, hubungan antara gaya angkat dengan gaya berat. Terapung, gaya Archimedes lebih besar gaya berat material. Melayang, gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat material. Dan Ya. tenggelam, gaya Archimedes lebih kecil gaya berat material. Oke, sip. Terakhir ya untuk analisis sebelum masuk ke kesimpulan. Silakan. Hubungan antara massa jenis, fluida, percepatan gravitasi, dan volume bahan tercelupnya. Hubungan massa jenis fluida dan volume tercelup adalah berbanding terbalik. Ya. Artinya, makin besar massa jenis fluida, maka akan semakin kecil volume benda tercelupnya. Oke, mantap. Terima kasih. Dan yang terakhir kesimpulannya silakan dibacakan. Kesimpulannya adalah bahwa massa jenis salah satu faktor penentu yang membuat sebuah benda terapung, melayang, dan tenggelam. Ya. Sesuai dengan hasil analisis yang kami dapatkan, semakin besar massa jenis suatu benda, Jadi, maka perhatikan volumenya ini. semakin kecil. Ya, oke. Artinya, benda mudah terapung jika di air pada massa yang lebih besar. Massa jenis yang lebih besar maksudnya ya. Iya. Jadi menurut kelompok 3, massa jenis air laut apa massa jenis sungai yang lebih besar? Massa jenis air Massa jenis air laut. Ya, oke, silakan tepuk tangan dan tutup
presentasinya. Silakan Reza. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Nah, karena teman-temannya sudah menyampaikan tadi ya penjelasan hasil praktikumnya, Bapak mau minta tanggapan, nak. Siapa yang mau ingin menanggapi terlebih dahulu tentang kedua kelompok yang sudah maju? Silakan. Heriani ya? Iya, silakan maju Heriani. Bawa ininya. Bawa ke situ ya. Nah, terima kasih. Nah, silakan. Ya. Hidupkan dulu Heriani. Iya. Iya, sip. Menurut pendapat kami, yang didapatkan dari kedua kelompok sudah bagus dan memiliki beberapa kemiripan, Pak. Ya. Mulai dari sebaran data hasil sampai kesimpulan dari kedua kelompok. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, taruh di sana. Nah, benar kata Heriani, dari kelompok 3 dan kelompok 5 tadi hampir mirip ya hasilnya ya, terutama di bagian kesimpulan yang menjawab ya bahwa massa jenis air laut itu lebih besar daripada massa jenis air sungai, sehingga lebih mudah mengapung di air laut, khususnya air laut mati tadi ya, daripada di air sungai yang biasa. Oke, berikutnya nak, Bapak mau ada yang mewakili menyampaikan kesimpulan. Ya, ada yang mewakili menyampaikan kesimpulan yang didapatkan dari percobaan yang telah dilakukan. Siapa yang ingin menjawab, nak? Saya, Pak. Oke, silahkan maju ke depan ya. Iya. Pakai mic-nya. Nah, sip. Ya. Menurut kami, kesimpulannya adalah karena massa jenis yang dimiliki oleh air laut mati berbeda dengan massa jenis yang dimiliki oleh air sungai, Ya. sehingga akan lebih mudah mengapung. Begitu saja, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Iya. Sudah dirangkum di HP-nya ya? Iya, sip. Bagus. Biar lebih ini ya, lebih mudah diingat. Oke, tidak apa-apa. Ya, berikutnya ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan Firly. Maju ke depan ya. Menurut Firly bagaimana? Oke, silakan. Menurut kami Ya. memang benar apa yang disampaikan oleh Suhan tadi. Ya. Karena Dan jika massa jenis yang lebih besar, maka gaya apung yang akan dihasilkan juga akan semakin besar, Pak, sehingga bisa membuat kita terapung lebih baik, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Mantap. Dua jawaban kesimpulan yang kedua-duanya intinya sama, yaitu apa? Bahwa massa jenis itu ya air laut tadi lebih besar daripada massa jenis air sungai, sehingga itulah bagaimana tentang pendapat kalian tadi melalui praktikum virtual yang kalian lakukan. Dan sekarang Bapak mau kalian melihat ke depan sebentar ya. Ini sudah Bapak buatkan tentang apakah sudah terlihat, nak, di depan, nak? Sudah ya. Nah, coba diperhatikan di depan. Di sini Bapak sudah membuat jawaban dari masalah di awal tadi di sini. Biar tidak keliru dan kita memiliki satu persepsi, di sini sudah Bapak berikan jawaban masalah di awal ya. Karena massa jenis air laut mati itu lebih besar daripada massa jenis air sungai, sehingga gaya apung atau gaya Archimedes tadi akan lebih besar daripada di sungai. Air laut mati tadi memiliki massa jenis yang lebih besar, nah, sehingga dia bisa menopang ya, seperti tangan Bapak yang menopang pointer ya. Pointernya. Kalau massa jenis Bapak lebih besar, pointer tadi bisa mengapung. Nah, tapi kalau massa jenis Bapak lebih kecil daripada pointer, artinya massa jenis Bapak lebih ringan daripada pointer, sehingga pointer tadi pasti akan apa? Tenggelam. Seperti itu ya. Itu intinya, nah. Nah, dan juga jika massa jenis air laut mati lebih besar, volume benda tercelupnya akan lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, dibandingkan dengan massa jenis air sungai yang lebih kecil. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya di sini ya. Nah, faktor yang berperan tentu saja yang pertama massa jenis airnya, apakah air laut atau air sungai. Dengan kata lain, massa jenis fluida yang menjadi faktor utama yang berperan di situ. Nah, jadi kalian harus ingat ya bahwa massa jenis fluida itu berbeda. Air laut, air sungai, terus madu, minyak, dan gas olin kemarin ya, bahan bakar ya. Nah, paling ringan itu gas olin kemarin. Berapa? 700 kg per meter kubik. Nah, itu kalau kalian ingat ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini benar-benar terjadi, nah. Kalau kita di sungai, kita sulit mengapung. Kecuali kalau kita memberikan apa? Gaya atau dorongan. Seperti balet. Seperti itu ya. Oke, ini jawaban masalahnya. Seperti itu.
Nah, berikutnya Bapak mau kita melakukan uji pemahaman sebentar, nak, kuisis, nak. Nah, tolong disediakan HP-nya ya. Disediakan HP-nya. Bapak berikan linknya juga, link kuisisnya dari sini kepada kalian langsung. Oke, sebentar ya. Sebentar, nak. Bapak persiapkan dulu ya. Iya, kuisis. Iya, sebentar ya. Bapak berikan dulu di sini. Oke, copy link address. Bapak kirimkan ke grup kelas kita ya. Oke, nah silakan klik di grup kelas kita di situ. Iya. Oh ya, mohon maaf. Sebentar ya. Bapak berikan QR code-nya juga ya. Oke, QR code-nya biar lebih mudah untuk di-scan. Nah, rumput tetangga memang lebih menggoda. Waduh, kita belajarnya jadi sambil ber-DJ nih. Oke, nah silakan di scan QR code-nya ya. Silakan di scan QR code-nya di sini ya. Oke, sudah? Oke, Bapak lihat ya untuk berapa banyak yang sudah join di sini. Oke, sip, banyak yang sudah start di sini ya. Sudah Hartina, Reza, Dwi Astuti, Zinki. Mau kita Zinki. Hendra, Bagong. Astaga. Ya, ada apa-apa lah. Ihsan Yeager masih tetap bertahan di sini untuk membasmi titan yang ada di dunia ini sepertinya. Oke, Bapak tunggu ya. Siapa ini? Unsafe name ini. Belum ada nama ini ya? Aulia mungkin ya? Aduh, Aulia. Iya, ya, ada apa-apa. Ya, Bapak tunggu. Siapa yang belum masuk? Silakan. Zinki sudah masuk belum? Zinki sudah. Oh iya, Zinki mau tadi ya. Mau apa? Udah tahu Bapak. Aulia. Siapa lagi yang belum masuk? Silakan masuk. Astuti sudah? Sudah ya. Oh ya, Dwi Astuti sudah. Reza sudah. Dia Sado belum? Monki Desali. Udah tahu Bapak siapa? MOI Kawa. Astaga. Ini siapa-siapa nih? Aduh, ya, sudah, enggak apa-apa. Yang penting Bapak tahu orang-orangnya. Oke, Bapak start ya. Iya, silakan dijawab kuisnya, nak. Bapak berikan waktu 5 menit untuk seluruh kuis ini. Oke. Iya. Oke, sudah bisa dijawab ya, sedang menunggu. Siapa yang belum jawab, bisa kita lihat di depan ya, di sini. Oke, habis. Siapakah yang benar jawabannya? Siapa, kita lihat leaderboardnya. Siapa yang di posisi pertama? Dwi Astuti ternyata, dan Amelia. Hanya 2 orang yang benar. Lanjut, next question. Ya, sampai sedikit lagi ya. Sebelum Bapak memberikan penguatan, jadi Bapak bagikan dulu. Oke, sip. Iya, sudah banyak di sini, bisa dilihat ya di depan siapa saja yang sudah mengumpulkan di situ. Pertanyaannya, wah, akan bagaimanakah kubusnya? Salah lagi. Hore salah. Ya, kita lihat siapa memimpin. Tifa mulai naik ya di sini ya. Oke, tenggelam di dalam air. Oke, sip. Berikutnya masih ada 3 pertanyaan ya. Masih ada 3 pertanyaan. Nah, silakan diperhatikan. Iya, sip. Bapak dari sini saja ya memantaunya ya. Iya. Tercelup seluruhnya. Ya. Dimanakah? Ya. Mari kita lihat jawaban siapa yang benar. Oke, mantap. Benar ya? Oke, Zinki mau mulai menyusul. Kita lanjutkan ke next question berikutnya. 2 lagi pertanyaan ya.
sebelum berakhir. Oke, it's okay, it's okay. Iya, sip. Oke. Iya, mantap. Oke. Sudah dijawab, it's okay. Kita lihat di sini ya. Iya. Siapakah yang akan mendapatkan hadiahnya? Aulia, Paradila. Salah dan benar. Iya, ada yang salah dan yang benar ya. Oke, tidak masalah. Kita lihat leaderboardnya siapa. Masih Dwi Astuti yang memimpin ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Silakan dijawab. Iya, Ellen menggendong adiknya katanya ketika mereka sedang berada dalam kolam renang. Nah, Ellen merasa tubuh adiknya lebih berat katanya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Sudah ada 3 yang menjawab, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, sip. Jawaban siapakah yang akan benar di sini? Iya, kita lihat. Sip. Banyak yang benar ya, banyak yang salah ya. Oke, kita lihat leaderboardnya. Tifa Sagina menyusul ternyata. Masih mau satu lagi? Oke, masih kita tes lagi di sini untuk menguji pemahaman. Waktu kita masih ada ya. Iya, sip. Oke, ini masih hampir sama dengan tadi nah. Pernyataan di bawah ini yang benar katanya. Nah, ini kaitan massa jenis benda dengan massa jenis cairan ya. Kira-kira massa jenis mana yang lebih besar? Oke, massa jenis mana yang lebih besar? Siti Ardila masih bingung, belum menentukan jawaban. Iya. Bagaimanakah 3, 2, 1? Semua selesai. Oh, salah ya. Oke, siapa yang benar? Kita lihat Amelia hampir menyusul Siti Pa. Ya, Endra juga. Massa jenis B lebih besar. Satu lagi ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Lagi ya. Oke. Ya, kita masih punya 3 menit sebelum Bapak memberikan penguatan. Silakan dilihat. Oke. Apa? Ya. Oke, sip. Ya, siapakah yang jawabannya benar? Oh, salah lagi. Benar ya? Oke, benar. Jawaban siapa yang benar? Oke, masih Tipa ternyata. Apa satu lagi apa cukup? Satu lagi. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Ya. Coba kita lihat satu lagi. Sementara tadi si Tipa yang menang ya. Iya. Penambahan garam berfungsi untuk apa? Ingat pada air laut tadi bagaimana? Air laut lebih asin daripada air sungai. Kira-kira mengapa seperti itu? Iya. Oke. Ada yang punya ragu-ragu ini. Satu orang tadi ragu-ragu. Oke. Jadi penambahan garam berfungsi untuk apa di situ? Tentu saja benar ya. Fungsi garam sebagai apa? Memperbesar massa jenis air. Banyak yang benar di konsep ini tadi. Oke. Iya, Bapak end questionnya ya, end session karena waktu kita tidak banyak lagi. Jadi kita lihat siapakah yang berada di posisi ketiga, kedua, dan pertama. Posisi ketiga Dwi Astuti, kedua Amelia, dan satu Tifa Sagina. Tepuk tangan. Ya. Oke, nanti akan Bapak serahkan hadiah di akhir ya. Di akhir nanti tapi, di akhir pembelajaran nanti. Sip. Bapak belum bawa hari ini nak, mohon maaf. Nanti akan Bapak berikan. Oke, sip. Selesai. Nah, untuk sekarang Bapak masuk ke sesi penguatan. Nah, Bapak minta semua HP tolong disimpan terlebih dahulu dan perhatikan Bapak akan menjelaskan
tentang penguatan di sini. Ya, belum ya? Oke. Sebentar. Oke, sip. Silakan HP-nya disimpan dulu ya. Bapak minta fair untuk disimpan dulu. Di sini Bapak akan memberikan penguatan tentang hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes. Ini adalah bunyi dari hukum Archimedes. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair ya, maka benda itu akan mendapatkan tekanan kemana? Ke atas. Nah, yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Hukum Archimedes adalah besarnya gaya angkat benda cair tadi sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Artinya apa? Nah, artinya pada hukum Archimedes itu ya, Firly terlihat, Firly? Oke, Bapak, di sini ya jelaskan ya. Secara nalarnya bahwa hukum Archimedes itu adalah gaya angkat atau disebut dengan FA. Biasanya disebut dengan gaya Archimedes atau disebut dengan gaya apung. Nah, seperti itu biasanya. Gaya apung ini disimbolkan dengan FA atau gaya Archimedes ini. Jadi kalau kalian mencelupkan sesuatu benda, ya ini air tadi ya, air punya permukaannya tersendiri. Kalau benda itu dicelupkan ke dalam zat air, dia akan punya yang namanya berat benda. Nah, ini W benda. Namun benda tadi juga diangkat ke atas oleh apa? Air, karena air punya massa jenis, sehingga dia mempunyai gaya angkat di sini. Gaya angkatnya ini muncul dari mana? Dari massa jenis air. Nah, kalau airnya mempunyai massa jenis yang besar seperti air laut tadi ya, maka gaya angkatnya juga akan lebih besar. Sehingga ini yang dinamakan dengan hukum Archimedes di situ. Ya, formulasinya di situ adalah FA katanya sama dengan Rho dikalikan dengan G dikalikan dengan VF atau volume yang tercelup di dalam fluida. Artinya FA tadi adalah apa? Gaya Archimedes atau gaya apung ya. Itu satuannya dalam apa kalau gaya? Nah, pasti Newton. Ya, benar sekali Reza. FA itu dalam Newton. Rho adalah massa jenis. Massa jenis apa? Massa jenis fluida tentunya ya. Massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter pangkat 3 atau kilogram per meter kubik. Berikutnya G adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Satuannya apa nak? Meter per sekon kuadrat atau pangkat 2. Dan terakhir adalah VF atau volume benda yang apa? Tercelup. Nah, volume benda tercelup ini tentu saja dalam meter kubik. Seperti itu ya. Ini tentang hukum Archimedes. Kalau kalian lihat di depan, bisa kalian lihat besarnya gaya apung yang diterima benda, besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan. Seperti itu. Jadi berat air yang dipindahkan itu dipindahkan oleh benda tadi sama dengan berat benda yang tercelup di dalamnya. Berikutnya tentang hukum Archimedes ini adalah tentang konsep tenggelam, terapung, dan melayang. Untuk tenggelam sendiri di sini kuncinya ini nah. Untuk tenggelam, gaya apung itu lebih kecil daripada berat benda. Artinya dia tidak bisa menopang benda ini tadi nah. Karena gayanya lebih kecil. Sama dengan kalian mengangkat apa misal meja. Kalau kalian tidak kuat, pasti akan apa? Jatuh mejanya, akan menimpa kalian, itu terutama nah. Tapi kalau kalian kuat mengangkat meja tadi, maka meja akan bisa tetap berada di posisi atas. Tapi kalau kalian tidak kuat, benda pasti akan menuju ke bawah di situ, menuju dasar di sini ya. Nah, itu yang harus kalian ingat. Yang pertama konsep apa? Tenggelam. Tenggelam itu kuncinya ketika apa? Ketika gaya angkat atau gaya apung atau gaya Archimedes itu lebih kecil daripada berat benda atau WB. Itu kuncinya nah. Benda dalam keadaan seperti ini pasti tenggelam. Maka itu kalau kalian tidak bisa berenang pasti tenggelam nah. Makanya hati-hati. Apalagi menyelam di tempat waduk yang dalam ya. Itu hati-hati nah. Karena apa? Kalau kalian tidak bisa berenang ya. Kalau kalian bisa berenang, kalian bisa mengapung dengan cara apa? Iya, berenang dan memberikan gaya apa? Untuk tetap naik ke atas. Seperti itu. Ujung-ujungnya seperti burung yang sedang terbang kan? Iya. Nah, itu untuk konsep tenggelam. Yang kedua, untuk konsep yang benda dikatakan melayang. Nah, benda dikatakan melayang,
jika dia bukan di dalam air, nak, bukan di dalam dasarnya, tapi di antara apa? Di antara permukaan dan dasar. Nah, kuncinya seperti tadi. Jika gaya angkat sama dengan berat benda. Kalau gaya kalian berikan itu sama, mejanya tadi di tengah-tengah. Ya, artinya sama gaya yang kalian berikan dengan berat meja. Itu nah, analogi dari hukum Archimedes konsep melayang. Yang terakhir adalah tentu saja setelah melayang mengapung. Nah, ini bagian yang paling serunya di bagian mengapung. Kuncinya tentu saja jika gaya apung atau gaya angkat sama dengan bukan sama dengan ya, lebih besar ya, mohon maaf. Harusnya lebih besar dari berat benda seperti itu. Nah, ini 3 konsepnya. Nah, tenggelam, melayang, dan mengapung. Harus paham ya. Ya, mudah dipahami, bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau kita mau mengapung, kita harus bagaimana? Massa kita itu harus lebih apa? Lebih kecil daripada gaya air ya, gaya yang diberikan air. Massa jenis kita harus lebih kecil daripada massa jenis air. Gaya apung ini didapatkan dari massa jenis. Nah, di sini nah, lihat. Gaya apung didapat dari massa jenis. Kalau massa jenisnya besar, gaya apung yang diberikan juga akan semakin besar. Firly kecapean sepertinya ya. Oke, enggak apa-apa Firly. Nah, coba diperhatikan lagi Firly ke depan. Ini tentang contoh soalnya. Ya, ini Bapak berikan contoh soalnya sedikit. Sebelum Bapak mengakhiri ya tentang hukum Archimedes ini. Atau sebelum itu ada yang ingin bertanya dulu tidak? Tidak ada pertanyaan, berarti paham ya? Melayang, mengapung, dan tenggelam. Jadi biar kita tidak tenggelam tadi kita harus bagaimana? Iya. Massa apa? Massa kita harus lebih kecil daripada massa air, seperti itu. Pernah apa ya? Pada kasur air pernah tidak? Belum ya? Ada yang pernah, ada yang belum mungkin ya. Kalau kalian pernah naik ke kasur air atau baring di kasur air itu, kalian akan merasakan seperti dia apa? Diangkat oleh air. Nah, seperti itu nah analoginya ya. Jadi kalau mau terapung, kita harus apa? Massa kita itu harus lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, massa jenis itu dilihat dari kepadatannya. Nah, kalau massa jenis air laut itu lebih besar daripada massa jenis air biasa, artinya air laut itu lebih padat daripada air biasa, air sungai. Nah, ya, seperti itu. Kandungannya apa? Kandungan air laut itu yang banyak garam. Jadi penambahan garam itu bisa memperbesar massa jenis benda atau massa jenis air. Jadi kalau kalian mau mengapung di air seperti film-film Naruto itu mungkin ya, kalian harus buat apa? Air yang penuh dengan garam. Bahkan mungkin hampir padat dengan garam. Sehingga bisa apa? Melangkah di air. Mengapung lah setidaknya di air tadi. Seperti di laut mati yang Bapak sampaikan di depan tadi. Nah, berikutnya untuk contoh soal, nah, contoh soal di sini ya bisa dilihatkan di sini di depan. Nah, ini contoh soal hukum Archimedes. Biasanya Ibnu perhatikan. Nanti menggoda Aulianya, nah. Bapak tahu kamu itu menggoda dengan trik ya. Bapak paham. Akal laki-laki itu ada 1001 akal. Jadi hati-hati, para wanita hati-hati dengan para laki-laki. Jangan percaya satupun laki-laki, kecuali ayah kalian ya. Makanya hati-hati terhadap seluruh laki-laki nih, hati-hati ya. Kenapa pilih senyum-senyum dari tadi? Ya, hati-hati terhadap laki-laki ya. Nah, oke, sudah, Saiful. Nah, massa jenis air laut ini 1025 kg per meter kubik. Nah, massa jenis tadi apa? Simbolnya massa jenis rho. Ya, rho air laut. Bisa terlihat Firly di depan Firly? Bisa ya. Massa jenis air laut adalah 1025 kg per meter kubik. Hitunglah volume batu yang tercelup. Berarti yang kita cari, yang kita tanyakan di sini adalah volume benda tercelupnya berapa. Yang dibinakan oleh batu sebesar 2 Newton. Nah, W batu itu sama dengan 2 Newton. Percepatan gravitasi G tetap sama 9,8 meter per sekon kuadrat. Waduh, lah lemas semua nih. Tinggal 10 menit lagi nak, ya berjuang ya. 1, 2, 3. Oke, nah, oke.
ditanyakan adalah V batu. Jawaban yang benar adalah untuk berat batu tadi ya dan gaya apung tadi Fa itu sama dengan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan V ya volume. Nah, di mana berat air yang tumpah katanya sama dengan gaya apung batu sehingga dapat ditulis W sama dengan Fa. W tadi ya yang dicarikan apa ya? Volume ya, volume batu ya. Untuk volume batu W tadi adalah 2 Newton katanya. F tadi adalah rho dikalikan dengan G dikalikan dengan V B fluida yang terjebak dalam fluida, ya kan? 2 Newton sama dengan massa jenis tadi berapa? 1025 kg per meter kubik dikalikan dengan G berapa? 9,8 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan VBF yang mau kita cari. Di sini 199,1 meter kubik. Seperti itu ya. Kita tinggal berapa menit lagi, Nak? Tinggal 5 menit lagi ya. Oke, sip. Nah, ini nanti tolong dicatat atau difoto dulu, enggak apa-apa. Foto dulu, Nak. Sebentar, Nak, pakai HP-nya, Nak. Biar ada waktu untuk mencatatnya ya. Ya, silakan difoto dulu sebentar. Oke, sudah? Silakan dipoto. Oke, sip. Sudah ya, bisa dibagikan ya. Satu saja yang foto itu bisa dibagikan di grup kelas. Oke, kalau sudah, Bapak masuk ke bagian ini contoh soal, Bapak skip lagi ke kesimpulannya, Nak. Ya, sudah, HP-nya sudah. Oke, HP-nya mohon dimatikan dulu. Kita masuk ke kesimpulannya. Jadi ini kesimpulan dari hukum Archimedes tadi, bahwa ada keterkaitan antara gaya berat dan gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibatnya gaya angkat ke atas atau gaya apung tadi ya, benda yang di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Maka dari itu kita merasa lebih ringan ketika berada di dalam air karena kita merasa terangkat. Nah, begitu kita merasa lebih ringan ya. Akibatnya benda yang diangkat di dalam air akan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Ya, seperti itu. Mengapung, melayang, dan tenggelam di dalam air dipengaruhi oleh massa jenis benda dan massa jenis fluida. Seperti itu ya, itu kuncinya. Ini kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Berikutnya adalah pentingnya belajar hukum Archimedes. Itu untuk apa, Nak? Pentingnya di sini tadi yang Bapak jelaskan. Yang pertama tentang kapal selam. Nah, di kapal selam itu bisa mengatur, bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Ya, seperti itu. Bisa juga pada bak mandi otomatis mati ketika apa? Air bak pada bak mandi penuh, memanfaatkan gaya apung yang ada pada keran. Ketika keran air penuh, airnya penuh, gaya benda yang mengapung tadi menutup kerannya sehingga air tidak akan bisa lagi mengalir ketika bak mandi penuh. Satu lagi pada apa ini? Kapal pesiar. Ini besar loh, Nak. Bisa mengapung, memanfaatkan gaya Archimedes. Seperti itu. Itu pentingnya belajar hukum Archimedes. Untuk latihan nanti akan Bapak berikan penugasannya di grup kelas ya. Ya, berikutnya Bapak mau kalian memberikan refleksi, Nak. Silakan di-scan ya. Silakan di-scan untuk refleksi sebentar. Untuk refleksi silakan di-scan. Ini refleksi pembelajarannya ya. Sudah di-scan, Nak? Oke, silakan diisi langsung ya. Kalau sulit scan, klik saja link yang Bapak bagikan di grup kelas kita. Oke. Pak mau lihat untuk refleksi ya. Tolong diisi dengan serius ya untuk refleksi, Nak. Untuk refleksi tolong diisi dengan serius. Nama ya. Bapak akan cek di sini nanti siapa saja yang sudah menjawab. Ya. Klik linknya, klik link di grup ada juga linknya. Tuh bisa kalian klik ya. Oke, Bapak tunggu 1 menit. Bapak rasa cukup untuk mengisi refleksi ya. Tulis nama asli ya. Oke, sudah ada Ihsan yang mengirim di sini. Iya, Ihsan, sudah ada Ihsan yang mengirim di sini ya. Kata Ihsan, pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Sangat seru dan sangat menyenangkan. Terima kasih Ihsan.
Konsep apa yang kamu kuasai? Hukum Archimedes, lalu mengapung, melayang, tenggelam. Senang banget. Waduh, siapa ini? Iki sopo loh iki? Oh iya, makasih Reza. Senang banget kata Reza. Kalau senang bisa lanjut ke part 2. Kalau rame lanjut part 2 ya. Biasanya di TikTok seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan ya. Bapak minta tolong dikirimkan semua, Nak. Karena Bapak waktunya sudah hampir habis ini. Ya, tolong dikirimkan semua. Oke, terima kasih yang sudah memberikan refleksi ya di sini ya. Hukum Archimedes, lebih banyak memahami tentang materi hukum Archimedes. Ya, oke, sip. Terima kasih. Praktikum virtual menyenangkan di sini ya, ada. Oke, terima kasih yang sudah dijawab. Yang belum selesai tolong diselesaikan ya, tolong dikirimkan. Dan ini Bapak mau memberitahukan materi kita berikutnya. Materi kita berikutnya, Nak. Kalau kita sebelumnya tentang fluida statis yang tidak bergerak, yang berikutnya ini tentang fluida dinamis, lawan dari fluida statis. Kalau statis tidak bergerak, berarti dinamis bergerak. Makanya Bapak minta bawa botol besok pagi ya, besok pagi. Di minggu depan botol kosongnya dibawa. Kita coba praktikum hands on langsung yang berkaitan dengan debit air ya. Tolong dibawakan juga, kalau ada stopwatch dibawakan juga. Dan Bapak minta untuk tiap kelompok bawa baskom kecil nah untuk menampung air. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Itu untuk materi berikutnya tentang debit air. Nah, oke, pembelajaran kita hari ini Bapak rasa cukup selesai ya. Sebelum menutup pembelajaran ini, dengan menutupnya pembelajaran hari ini, Bapak minta Firly untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Firly. Baik, Pak. Adalah kawan-kawan. Ya, berdoa. Pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa untuk masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih Firly sudah dipimpin doanya. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak berterima kasih ya karena sudah hadir. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Ya, jika ada salah kata Bapak minta maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Oh ya, silakan keluar ruangan. Terima kasih.